Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Arifin Ahmad, SPD MPD, selaku dosen mata kuliah konsep dasar bahasa Indonesia SD dan Lab, serta teman-teman yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 2 akan membahas mengenai kajian kebahasaan morfologi. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Saya Hani Kristina dengan NPM 205060002, Ananda Nur Aziza dengan NPM 205060028, Miranti Prestisia dengan NPM 205060008, dan Winda Widyastuti dengan NPM 205060001. Baiklah, untuk pemateri pertama, kepada Winda saya persilakan. Pengertian morfologi. Pengertian morfologi secara etimologi. Istilah morfologi berasal dari kata morphology dalam bahasa Inggris yang berarti morpho, bentuk, dan logi, ilmu. Secara harfiah, kata morfologi berarti ilmu mengenai bentuk pada kamus linguistik. Pengertian morfologi adalah bidang linguistik yang mempelajari morfem dan kombinasi-kombinasinya atau bagian dari struktur bahasa yang mencakup kata dan bagian-bagian kata yaitu morfem. Jadi, morfologi adalah ilmu bahasa yang mempelajari seluk-beluk kata meliputi pembentukan atau perubahannya yang mencakup kata dan bagian-bagian kata atau morfem. Pengertian morfologi menurut para ahli. Mulyana menyatakan bahwa morfologi diturunkan dari bahasa Inggris morphology, yang artinya cabang ilmu linguistik yang mempelajari tentang susunan atau bagian-bagian kata secara gramatikal. Verhaal menyatakan bahwa morfologi adalah cabang linguistik yang mengidentifikasi satuan bahasa dasar bahasa bagian satu gramatikal. Samsuri mendefinisikan morfologi sebagai cabang linguistik yang mempelajari struktur dan bentuk kata. Pengertian morfem. Morfem adalah suatu gramatikal terkecil yang bermakna dapat berupa akar atau dasar dan dapat berupa afiks pembentukan atau perubahannya yang mencakup kata dan bagian-bagian kata atau morfem. Jenis-jenis morfem. Morfem bebas. Morfem bebas adalah morfem yang tanpa keterkaitannya dengan morfem lain, dapat langsung digunakan dalam pertuturan. Morfem bebas disebut juga dengan morfem akar, yaitu morfem yang menjadi bentuk dasar dalam pembentukan kata. Disebut bentuk dasar karena belum mengalami perubahan secara morfemis. Memang benar morfem bebas juga termasuk kata. Tetapi konsep kata tidak hanya morfem bebas. Kata juga meliputi semua bentuk gabungan antara morfem terikat dengan morfem bebas dan morfem dasar. Juga dapat dikatakan bahwa morfem bebas itu kata dasar. Kata menurut bentukannya meliputi berikut ini. A. Kata dasar. B. Kata jadian yang berbagi lagi menjadi satu. Kata berimbuh. Kata berawalan atau persfiks. Kata bersisipan atau infiks. Kata berakhiran atau sufiks, dan kata yang
berkonfiks, 2 kata ulang, 3 kata majemuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miranti Pretisias. Di sini saya akan menjelaskan tentang morfem terikat. Morfem terikat adalah morfem yang harus terlebih dahulu bergabung dengan morfem lain untuk dapat digunakan dalam bertuturan. Morfem terikat disebut juga morfem afiks. Morfem terikat merupakan morfem yang belum mengandung arti makna. Morfem ini belum mempunyai potensi sebagai kata. Untuk membentuk kata, morfem ini harus digabung dengan morfem bebas. Morfem terikat dalam bahasa Indonesia ada 2 macam, yakni morfem terikat morfologis dan morfem terikat sintaksis. Yang pertama ada morfem terikat morfologis, yakni morfem yang berkaitan pada sebuah morfem dasar. Dan yang kedua ada morfem terikat morfologi atau imbuhan yang mempunyai fungsi yang bermacam-macam. Selanjutnya, proses morfologi. Proses morfologi adalah proses pembentukan morfem menjadi kata. Ramlan 1983 halaman 190 menyatakan bahwa proses morfologi ialah proses pergabungan morfem-morfem menjadi kata. Proses morfologi dikenal juga dengan sebutan proses morfemis atau proses gramatikal. Pengertian dari proses morfologi adalah pembentukan kata dengan afiks. Artinya pembentukan kata dari sebuah bentuk dasar melalui pembubuhan afiks. Dalam proses afiksasi, pengulangan atau reduplikasi, penggabungan atau proses komposisi, serta pendekatan atau proses akronimisasi. Proses morfologi meliputi yang pertama ada afiksasi, yang kedua ada reduplikasi, dan yang ketiga ada perubahan inter. Dan yang keempat ada sublisi, dan yang kelima ada modifikasi kosong. Atau Samsuri halaman 190 sampai 193. Selanjutnya di sini saya Ananda Nur Aziza dengan NPM 20506-0028. Di sini saya akan memperjelas tentang jenis-jenis proses morfologi. Di sini pertama ada proses afiksasi atau pada proses afiksasi ini disebut juga dengan proses pengimbuhan. Proses pengimbuhan terbagi menjadi beberapa jenis. Hal ini tergantung pada letak atau di mana posisi afiks digabung dengan kata yang dilekatinya. Pada proses afiksasi ini, kata dibentuk dengan mengimbuhkan awalan atau prefiks, yang dimana pengimbuhan ini diletakkan di awal kata. Contohnya, imbuhan seperti ber, me, pe, per, dan di. Yang kedua ada sisipan atau infiks. Pada sisipan ini, afiks diletakkan di tengah-tengah kata, contohnya seperti L, M, R. Yang ketiga, ada akhiran atau sufiks. Pada afiksnya diletakkan di akhir kata, seperti kan, an, dan i. Kemudian yang terakhir, ada gabungan dari imbuhan-imbuhan itu pada kata dasar. Maksudnya gabungan dari awalan atau prefiks dan akhiran sufiks. Contohnya, pada imbuhan awalan, pada ber dan akhirannya kan. Awalan ber dan akhiran an. Yang ketiga ada awalan per, akhiran kan. Awalan per, akhiran i, awalan me, akhiran i, dan awalan di, dan akhiran kan. Yang kedua ada proses reduplikasi atau pengulangan. Pada proses ini merupakan pengulangan satuan gramatik baik seluruh maupun sebagian, baik variasi fonem maupun tidak. Hasil pengulangan itu merupakan kata ulang. Sedangkan satuan yang diulang merupakan bentuk dasar, misalnya rumah-rumah dari bentuk dasar
rumah. Pada reduplikasi dalam bahasa Indonesia dapat dibagi sebagai berikut. Yang pertama, ada pengulangan seluruh. Maksudnya pengulangan seluruh ini adalah pengulangan bentuk dasar tanpa perubahan fonem dan tidak dengan proses afiks. Contohnya, kata dasar yang tadi rumah menjadi rumah-rumah. Yang kedua, ada pengulangan sebagian. Maksudnya adalah pengulangan sebagian morfem dasar, baik bagian awal maupun bagian akhir morfem. Misalnya pada kata dasar tamu menjadi tetamu, atau kata dasar berapa menjadi beberapa. Yang ketiga, ada pengulangan perubahan fonem, di mana pengulangan dengan perubahan fonem ini merupakan morfem dasar yang diulang mengalami perubahan fonem. Contohnya pada kata dasar lauk menjadi lauk pauk, kata dasar gerak menjadi gerak-gerik. Kemudian yang terakhir, yang keempat, ada pengulangan berimbuhan. Pada pengulangan berimbuhan ini adalah pengulangan bentuk dasar diulang sebagai keseluruhan dan mengalami proses pengimbuhan afiks, baik afiks prefiks, sufiks, maupun konfiks. Contohnya, pada kata batu menjadi batu-batuan, kata hijau menjadi kehijau-hijauan, kata tolong menjadi tolong-menolong. Yang ketiga, ada proses suplisi. Yang dimaksud dengan proses ini adalah proses morfologi yang menyebabkan adanya bentuk yang sama sekali baru. Contoh dalam bahasa Inggris berikut memperjelas bagaimana proses morfologi melalui suplisi. Contohnya pada kata go, dari waktu kini, kata lampaunya menjadi went atau pergi, artinya pergi. Kemudian yang keempat ada proses perubahan intern. Proses perubahan intern ini adalah proses morfologi yang menyebabkan perubahan-perubahan bentuk morfem-morfem yang terdapat di dalam morfem itu sendiri. Contohnya dalam bahasa Inggris berikut memperjelas bagaimana proses morfologis melalui perubahan intern. Pada kata tunggal, misalnya mouse, kata jamaknya mice atau tikus. Pada waktu kini katanya run, waktu lampaunya ran atau lari. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi selanjutnya, yaitu modifikasi kosong. Modifikasi kosong adalah proses yang tidak menimbulkan perubahan pada bentuk, melainkan hanya berubah konsepnya. Contoh dalam bahasa Inggris berikut memperjelas bagaimana proses morfologis melalui modifikasi kosong, yaitu pada proses morfologis modifikasi kosong, kata ship pada waktu kini dengan ship waktu lampau tidak mengalami perubahan apapun. Begitu pula kata pat yang menunjukkan tunggal dan pat pada kata jamak, sehingga dikatakan proses morfologis seperti ini sebagai modifikasi kosong. Selanjutnya, jadi kesimpulan dari paparan yang telah kami sampaikan dapat disimpulkan bahwa morfologi itu adalah ilmu bahasa yang mempelajari seluk-beluk kata meliputi pembentukan atau perubahannya, yang mencakup kata dan bagian-bagian kata atau morfem. Morfem berdasarkan bentuknya, dalam bahasa Indonesia ada dua macam morfem, yaitu morfem bebas dan morfem terikat. Dan pada proses morfologi dikatakan sebagai proses penggabungan morfem-morfem menjadi kata. Proses morfologi ini meliputi afiksasi dan reduplikasi saja, karena di dalam bahasa Indonesia yang bersifat aglutinasi ini tidak ditemukan data proses morfologi yang berupa perubahan intern, sufisi, dan modifikasi kosong. Baiklah, demikian presentasi dari kelompok kami. Mudah-mudahan dapat menambah wawasan untuk kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan maupun kata-kata yang tidak berkenan. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, kami persilahkan.
Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.